Ya pemirsa, masih bersama kami di Special Report Pidato Kenegaraan Republik Indonesia dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Juri dan juga Mas Tama. Pak Juri, tadi sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai kinerja dan juga capaian di tahun ini. Ini yang menjadi fokus kemudian tadi banyak sekali prestasi. Tapi PR-nya nanti yang dilakukan setahun 2 tahun ke depan apa, Pak Juri? Pertama sebelum ke situ saya ingin menekankan atau tadi kalau kita melihat bagaimana Presiden menyampaikan pidato, Presiden nampak sekali punya keyakinan yang kuat dan punya kepercayaan diri yang luar biasa ya, baik di dalam tadi cara penyampaiannya maupun konten yang disampaikan ya, bahwa ini loh Indonesia itu bangsa yang tangguh, bangsa yang bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini. Termasuk Indonesia adalah negara yang mampu menampilkan kegotong royongan. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat itu bahu-membahu sehingga Indonesia itu bisa survive dari berbagai macam masalah yang dihadapi ya. Termasuk yang tadi, yang pertanyaan Mas Wilson tadi adalah Indonesia itu adalah negara atau kita ini harus menurut Presiden itu harus waspada. Eling dan waspada. Jadi ke depannya dijawab oleh Presiden bahwa dinamika global ini masih sangat menghantui. Bagaimana negara di dalam menjaga ekonomi dalam negerinya, dalam menjaga, dalam melindungi masyarakatnya. Nah, oleh karena itu kecermatan kita di dalam memahami situasi global itu menjadi sangat penting sambil saat yang sama memperkuat pondasi-pondasi ekonomi, pondasi-pondasi sosial di dalam negeri, dan itu sudah dilakukan. Nah, dan itu terus harus dijaga gitu. Nah, beruntung Indonesia menurut Presiden tadi juga disampaikan ada banyak modal sosial yang kita miliki. Jadi satu sisi kita memperkuat dari dalam, sisi yang lain kita mencermati perkembangan dari luar, dan secara bersamaan Presiden ingin memanfaatkan situasi seperti ini untuk menjadi lebih kuat. Misalnya kesempatan Indonesia menjadi keketuaan G20 atau presidensi 20 dan tahun depan menjadi ketua ASEAN dan juga dipercaya oleh PBB, itu menjadi kesempatan Presiden tadi sampaikan, kesempatan Indonesia untuk membangun kerjasama dengan banyak pihak dan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya untuk menjaga Indonesia, untuk tidak terpuruk, untuk tidak jatuh sebagaimana banyak negara alami saat ini. Jadi Indonesia tadi dikatakan negara yang mampu bertahan dan tidak ambruk seperti dialami oleh beberapa negara yang lain. Baik. Mungkin terakhir Pak Juri, pesan untuk para menteri yang akan membantu Presiden Jokowi sampai dengan 2024 nanti apa agar tadi capaiannya ini bisa terus terjaga bahkan meningkat di tahun-tahun ke depan. Para menteri sudah tahu ya, interaksi dengan Presiden sangat intensif. Menteri juga tahu apa yang menjadi keinginan dan arahan Presiden. Jadi biarkan menteri itu bekerja fokus pada tugasnya masing-masing. Kalau ada aktivitas politik di luar tugasnya, tentu saja para menteri ini sudah bisa mengukur diri proporsinya. Jadi tidak usah khawatir karena masing-masing punya tanggung jawab dan Presiden juga memonitor aktivitas seluruh menteri. Para menteri juga pasti punya tanggung jawab yang sudah diukur. Jadi kita optimis saja bahwa para menteri akan bekerja maksimal menjelang pemilu 2024. Siap, optimis menteri tetap bekerja dengan baik nanti ya. Kalau Mas Tama kira-kira apa yang harus diperbaiki dan juga dijaga hingga 2024 nanti? Ya, tentu saja ada banyak hal ya yang kemudian bisa kita catat ya. Yang pertama tentu kita bisa lihat dari sisi kelebihan. Kita punya kelebihan soal sumber daya alam, tapi tentu saja juga harus hati-hati karena akan punya dampak juga. Misalnya soal lahan yang kemudian akan berimplikasi pada masyarakat, kelompok yang ada di situ, kemudian soal lingkungan. Jadi kita berharap juga meskipun
arahan Pak Jokowi adalah memaksimalkan sumber daya alam, dia pun juga harus memikirkan bagaimana menjaga soal kestabilan tadi, soal masyarakatnya, isu sosialnya, termasuk soal lingkungannya. Yang lain tentu saja juga bicara soal sektor penegakan hukum. Jadi selain misalnya memberikan apresiasi, tentu juga harus ada skema anggaran yang proporsional begitu untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terjamin melalui penegak hukum. Baik, kita nantikan Pak itu ya. Oke. Kita nantikan seperti apa lagi gebrakan dari Presiden Joko Widodo di 1-2 tahun ke depan. Semoga para menteri juga pembantu Presiden ini bisa bekerja maksimal sehingga masyarakat juga sejahtera. Terima kasih Pak Juri Ardiantoro selaku Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan, juga Mas Tama S. Langkun Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo telah bergabung bersama kami di Special Report. Sehat selalu. Dan pemirsa, demikian Special Report Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Special Report akan kembali lagi nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat Presiden membacakan pidato penyampaian RUU APBN 2023. Saya Wilson Purba pamit undur diri. Selanjutnya akan ada program iNews Siang bersama rekan saya Bernadetta Ginting. Terima kasih, sampai jumpa.